Nanti sampai di sana itu Pak, kalau fikih tidak kuat, semangat kuat, ngikut kita tuh Pak. Orang gini gak kita. Tambah lagi tambah bumbu-bumbu. Kok tak lakukan ini tak sah. Makin ngikut lah kita. Fisik kita kalau tidak makan, tidak minum ya lemah. Tapi Allah SWT menginginkan agar iman dan psikis kita yang kuat. Oleh karena itu bulan Ramadan ini bukan bulan untuk kita berdiam diri di rumah saja, tapi aktivitas kita tetap berjalan. Ini yang menjadi dasar pemikiran KBIHU Muhammadiyah selama bulan Ramadan, tetap bimbingan KBIHU Muhammadiyah berjalan. Ya. Bapak sekalian rahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita langsung saja kepada yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin ini sebagai pengulangan atau penguatan kembali, ya, agar ibadah besar, ya, yaitu ibadah haji ini benar-benar kita mantapkan persiapannya. Karena kalau udah pulang baru tahu kekurangan dan banyak kekurangan praktik ibadah kita, nak ngulangnya lagi berat. Ya, kalau sholat mungkin ya hari ini belum tahu, besok kita sholat lagi, puasa depan puasa lagi. Tapi kalau udah ketahuan, ternyata setelah kita pulang ke tanah air, banyak praktik-praktik ibadah yang ternyata tidak sesuai. Lalu kita mau mengulangnya pakai apa? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalaupun bisa, mungkin 10 tahun akan datang. Atau kalau kita umur panjang, ya. Jadi seperti itu. Maka kita persiapkan sematang-matang mungkin. Jangan sampai ibadah ini gagal atau kurang kualitasnya. Dan ibadah ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ibadah haji ini ibadah yang bergengsi. Biasanya semakin bergengsi semakin sensitif. Semakin sensitif. Sensitif dari apa? Daripada ketergelinciran hati kita, ya, daripada keikhlasan, ya. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 3 cara syaitan untuk memalingkan manusia di dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama pra ibadah, yang kedua tengah-tengah ibadah, yang ketiga pasca ibadah. Pra ibadah itu sebelum kita melakukan ibadah banyaklah halangannya. Banyaklah halangannya. Ini insya Allah lewat. Karena BP sudah selesai belum Bu ya Bapak? BP sudah setor semua kan? Itu halangan insya Allah ada ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Biasanya banyak halangan, butuh inilah, butuh itulah, jangan daftarlah, masih banyak butuh ini, butuh itu pra ibadah. Maka kita tinggal menentukan cara menghadapi gangguan ini 2. Yang pertama tengah-tengah ibadah, pasca ibadah. Kalau tengah-tengah ibadah ini rawan adalah riya. Riya ini adalah ibadah dosa atau kesyirikan khafi yang Rasulullah SAW wanti-wanti. Sangat wanti-wanti. Ada sesuatu yang sangat saya takutkan kata Rasulullah atas kalian, lebih saya takuti ketimbang kalian ketemu Dajjal. Padahal Dajjal itu dahsyat sekali. Siapa yang menemui Dajjal kalau imannya tidak kuat, itu bisa kufur.
Ya, tapi ada yang ditakuti oleh Rasulullah, yaitu riya. Riya itu berasal dari kata ro'a yara ru'yah. Riya asal katanya berasal kata ru'yah, melihat. Artinya dia beribadah hanya pengen dilihat orang lain. Dia percantik ibadahnya hanya pengen dilihat orang lain. Dan saya lagi-lagi kita katakan ini ibadah yang bergengsi. Biasanya semakin bergengsi itu, kualitasnya makin tinggi, ibadah itu makin rawan, rentan. Macam HP, kalau HP hanya untuk nelpon tu Pak, kita lempar pun masih bisa untuk nelpon. Tapi HP kalau mahal sekali itu sangat sensitif. Nah, ibadah Ramadan ini ibadah yang sangat bergengsi sekali. Maka rawan kita disinggapi riya. Yang kedua yang ketiga pasca ibadah. Sum'ah namanya. Sum'ah ini berasal dari kata sama', dengar. Dia beribadah tidak dilihat orang, tapi diceritakannya. Cuma niatan ceritakannya itu agar wah hebat orang ini. Nah, seperti itu. Misalnya dia nyumbang di Al-Furqan. Orang lain tak ada dilihat dia nyumbang, tapi dia pengen sum'ah. Sumbangannya besar. Alhamdulillah jadi pula Al-Furqan ni katanya. Lama gak jadi itu. Saya ada gak nyumbang tu 20 juta. Padahal tidak ditanya. Ibadah telah berlalu, tapi pengen diceritakan dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Nah, ibadah-ibadah seperti ini sudah dipastikan, na'udzubillah min dzalik, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Maka harus kita, lalu gimana caranya Pak? Yang pertama harus kita ketahui, ibadah ini hak Allah, bukan hak kita. Hak Allah. Kalau sudah hak Allah, jangan hak kita saja kalau dirampas oleh orang, itu kita marah. Ibadah ini hak Allah. Ini bukan sertifikasi, ini bukan prestasi akademik, ya, tapi ini ibadah. Hak Allah SWT. Maka kita harus berusaha menata hati kita agar niatan hati kita ini benar-benar lillah, bukan li syai', bukan karena sesuatu. Kadang-kadang ada fitnah itu Pak, yang dilontarkan oleh syaitan dalam hati kita. Hebat kamu nih, tetangga kamu belum haji nih. Nggak, kita palingkan diri kita. Jangan sampai kita menoleh ke situ. Kalau itu terlintas gimana? Cepat-cepat istighfar. Mulai sekarang memang kita menatanya. Jangan sampai, ya. Kadang-kadang memang lembut sekali dan halus sekali syaitan itu Pak. Ya. Lembut sekali dan halus sekali. Karena sesuai dengan kelasnya. Ya, kalau kelasnya kelas-kelas tinggi, ya syaitan kelas tinggi juga yang godanya. Diselipkannya dengan kata-kata dan sebagainya. Diselipkannya dengan apa dan sebagainya. Nah, kita berusahalah dan sambil memohon kepada Allah, ya Allah, agar jangan sampai hak kamu ini saya rampas dan diberikan kepada orang lain. Maksudnya jangan sampai niatan yang ikhlas ini ya kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku orang yang tidak membutuhkan serikat sekutu, kata Allah SWT. Bukan orang, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beribadah kepadaku menyekutukanku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan yang disyirikannya itu, yang disekutukan. Nanti di akhirat Allah perintahkan, mintalah kamu pahala dengan yang kamu sekutukan itu kepadaku. Sangat sayang sekali Pak, sangat sayang sekali. Persoalan kita balik dipanggil Pak Haji atau dihormati, itu fadilah dari Allah SWT. Itu karunia dari Allah SWT. Kita dihargai orang, itu karunia dari Allah SWT.
Tapi jangan sampai kita meniatkan ibadah yang besar ini dengan niatan yang sehina dan serendah itu. Persoalan kita pulang, ya selamat ya, baguslah kamu mampu beribadah haji. Itu karunia dari Allah SWT. Kita jawab, hadza min fadlillah. Ini karunia dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak menggerakkan hati saya, mungkin saja pas mau berangkat saya disakitkannya. Tapi ini karunia dari Allah SWT. Tapi jangan sampai kita belokkan niat kita. Sengaja ibadah sebesar ini kita belokkan menjadi kecil ibadah itu dan terhina di hadapan Allah SWT. Dan lagi-lagi ini ibadah besar. Dan tidak mungkin, dan sangat mustahil lah. Tidak mustahil, syibhul mustahil kita dapat melakukannya berkali-kali. Karena alasan mungkin jarak negara kita dengan negara Saudi, dan kemudian regulasi pemerintah kita tidak mengizinkan yang namanya ibadah setiap tahun, ibadah hajinya. Dan memang yang kedua, ibadah haji itu sendiri memang wajibnya hanya sekali. Hanya sekali. Karena pernah ditanyakan kepada Rasulullah, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Diam saja Rasulullah. Kalau aku jawab iya, maka sulit bagi kalian untuk menunaikannya. Makanya cukup sekali dalam seumur hidup kita. Nah, ibadah yang hanya sekali ini, yang pahalanya tidak ada yang pantas pahala orang yang haji mabrur. Haji mabrur yakni haji makbul, haji yang diterima oleh Allah SWT, haji yang ikhlas karena Allah. Tidak ada pahala yang pantas melainkan surga Allah SWT. Nah, tiba-tiba pahala yang sebesar ini kita palingkan hanya untuk dapat pujian. Ya, kalau orang muji itu serius. Kalau mujinya tak serius, hanya untuk menggelincirkan niat kita. Katanya minta puji rupa orangnya. Rugilah kita. Rugi kita. Maka ini penting, Pak. Ya, oleh karena itu selama bimbingan haji sebenarnya di Mekah nanti tak ada lagi bicara fikih. Bicaranya hanya menata niat kita. Menata niat, jangan sampai. Pokoknya ada lagi bisikan, hebat kamu nih. Udah, istighfar langsung. Kita langsung sadar ini hak Allah. Jangan kita ambil hak Allah. Selayaknya hak kita. Coba Bapak bayangkan, Pak. Bapak udah setor haji, setor KBIHU kami 2 juta lebih misalnya. Tiba-tiba tak ada bimbingan, hak Bapak tak dapat. Marah tak, Pak? Berangkat gitu ya, kami tak ada ngasih bimbingan, biarkan gitu ya, setor ya. Nama Bapak yang kami dapatkan, duit Bapak kami dapatkan, hak Bapak tidak kami kasihkan. Marah, Pak. Marah kita. Begitupun Allah SWT, Allah yang paling cemburu. Hak Allah itu kalau kita palingkan, maka yang harus kita sadari, ini bukan prestasi, ini ibadah. Lalu Kak, adatnya Pak kan kalau balik dipanggil haji Pak. Itu min fadlillah, itu karunia Allah SWT. Karunia dari Allah SWT. Harus kita sadari. Kalau Allah tidak berkehendak, macam tahun kemarin kan, ada orang tua kita yang tak sempat haji kan, karena alasan peraturan. Umur 65 tak jadi. Allah tidak menghendaki orang tua kita haji tahun kemarin, tapi dihendaki tahun ini. Banyak cara Allah kalau Allah tidak berkehendak. Tapi tiba-tiba Allah memilih kita untuk berhaji, lalu dipalingkan kepada selain Allah SWT. Yang ini berat. Maka ada 2 syarat menurut para ulama seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Hanya 2 syaratnya. Selain syarat-syarat khusus ibadah. Syarat yang pertama, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat karena Allah SWT. Ini penting, Pak. Karena ikhlasnya niat ini tak ada yang bisa ngontrol. Tidak ada yang bisa ngontrol. Kami hanya gedor dari luar. Mau Bapak bukakan pintu apa enggak terserah Bapak. Tidak ada yang bisa ngontrol. Kecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kami. Tak mungkin ditanya di data satu-satu, apa Bapak udah ikhlas belum niatnya? Gayanya belum nih, baru 90%. Belajar apa di radio, tidak mungkin, tidak bisa dikontrol niat itu. Tidak bisa dikontrol. Tapi kami hanya bisa menggedor, ngasih tahu gini caranya, ini informasinya. Mudah-mudahan Bapak bisa menatanya.
mengikhlaskan niat. Tidak ada syarat lain. Seluruh ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibalas oleh Allah. Ya. Nah, ini dalilnya. Nah, ini kan hadis tentang sejarah hijrahnya Rasulullah. Ada di antara orang pada waktu itu, sahabat, dia hijrahnya karena calon istri yang mau dinikahnya ngikut hijrah. Jadi dia hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Ini asbabul wurudnya, asbab munculnya hadis ini. Ya, yang artinya itu sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya milik Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia dapatkan dunia. Dapatkan dunia. Nanti kalau barang siapa yang hajinya karena dapatkan pujian, dia dapatkan pujian. Di akhirat tidak dapat lagi. Ya, karena kan ada manusia Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta, ya Allah minta kebaikan dunia, tidak minta kebaikan akhirat. Hanya minta dunia, dia tidak dapat bagian di akhirat. Tapi bagian mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa orang-orang mukmin. Mengikhlaskan niat. Maka hadis ini dikisahkan hadis tentang orang yang berhijrah Ummu Qais. Karena dia hijrah gara-gara pengen menikahi wanita. Yang wanita itu ikut hijrah kepada Rasulullah. Dinikahi betul. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tetap dapat, enggak tahu ya, dapat sertifikat haji juga dia kan. Dapat juga nanti sertifikat haji, dapat gelar haji, dapat. Tapi kalau dipalingkan niatnya hanya gara-gara itu, ya di akhirat enggak dapat apa-apa. Tidak dapat haji mabrur, ya tidak dapat. Surga balasannya itu tidak dapat. Nanti ditanya, mana ya Allah? Haji mabrurnya mana? Hadiahnya? Mana ada? Dah kamu tukar dah poinnya di dunia. Dengan apa? Dengan riya. Nah, ini kan rugi, Pak. Ini penting sekali. Penting sekali untuk kita tata. Ya. Karena kadang-kadang memang tah pujian, tah apa ke, ya muncul itu. Karena setan tidak pernah rela memang. Tidak pernah rela. Kita itu niat ikhlas karena Allah SWT. Tidak akan pernah rela. Dipalingkan terus. Langkah pertama tak bisa, langkah kedua. Langkah kedua tak bisa, langkah ketiga. Nah, ini penting. Ya. Yang kedua, ittiba'. Ini jadi komitmen kita bersama. Ya. Kita mengikuti contoh yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting fikih haji itu penting, Pak. Nanti sampai di sana itu, Pak. Kalau fikih tidak kuat, semangat kuat, ngikut gitu tuh, Pak. Orang gini kayak kita. Tambah lagi tambah bumbu-bumbu. Kok tak lakukan ini tak sah. Makin ngikutlah kita. Ya, makin ngikut kita. Nanti itu, Pak, beragam-ragam manusia. Ada yang tengah tawaf, kopiahnya diambilnya, ditempel-tempelkannya di dinding tuh Ka'bah itu. Ya Allah gitu. Datang ke makam Ibrahim, diulas-ulasnya sambil nangis, ya Allah. Kalau kita tak punya fikih yang kuat, semangat kita kuat, bila lagi ni kita ngikut gak lah kita, ngikut tak. Seperti itu, ngikut gak kita. Seperti itu. Kita tak punya fikih yang kuat. Maka penting kita memahami fikih haji itu, yaitu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak bisa, misalnya Rasulullah berbuat ini, kita ambil yang diizinkan oleh Rasulullah, masih koridor yang diizinkan oleh syariat. Tak bisa juga. Kita ambil apa yang mampu kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan? Karena ibadah haji ini banyak yang terlibat, Pak.
Bukan kita saja. Ada 2 regulasi yang mengatur kita. Regulasi Indonesia dan regulasi Saudi. Dan kita harus mau tidak mau dipaksa. Mau tidak mau ya dipaksa. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang regulasi itu tentu kita husnuzon. Regulasi itu dibuat atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Bukan karena maunya ndak. Bukan. Contoh Pak, contoh. Biasanya jamaah haji Indonesia itu diinapkan di hotel yang jauh sedikit daripada Masjidil Haram. Biasanya 4 kilo jauhnya. Tapi jamaah haji yang lain biasanya 800 meter dah sampai. Nah, ini kan dari segi jarak tentu orang-orang yang sudah uzur pikir 2 kali ya Pak ya. Atau di tenda Mina. Tenda Mina. Biasanya Mina Jadid namanya. Tenda Mina. Ya kan? Yang aslinya itu Muzdalifah, tapi untuk sementara jadikan Mina lalu. Akhirnya tempatnya tak berubah, niatnya tak berubah. Maka harus ingat waktu-waktu penting. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu waktu-waktu penting haji itu. Ya kan? Kita biasanya diinapkan di Mina Jadid. Tenda kita tidak berubah-ubah. Situ gak Mina, situ gak Muzdalifah. Situlah dia. Ya kan? Ini yang ngatur siapa? Regulasi. Jangan pula kita ngotot, minimal kita harus pergi ke Mina nih. Minimal kita harus pergi ke Masjid Namiroh nih, di Arafah nih. Ternyata kita diinapkan jauh dari Masjid Namiroh. Karena Masjid Namiroh itu tempat Rasulullah dulu khutbah di Padang Arafah. Kita tak mau ke tenda. Oh, ngikut Rasulullah nih. Sampai ke sana hilang letih bercari. Kan repot. Repot juga kita. Maka kita berusaha mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak bisa mengikuti contoh Rasulullah SAW, kita ikuti yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tak bisa, kita lakukan semampu-mampunya kita, ya. Sambil kita memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teknis niatnya. Karena haji kita ni adalah haji tamattu'. Haji tamattu', ya. Maka kita melakukan 2 ibadah yang berbeda dalam satu kali safar. Dalam satu kali safar. Yang tamattu' itu Pak, karenanya gini. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati suasana Mekah. Kita datang ke Mekah, masuk ke tanah suci haram, langsung melaksanakan umroh. Setelah umroh total selesai Pak, sempurna selesai umroh, kita sambil nunggu haji menikmati. Haji itu kita menikmati masa-masa menunggu itu. Maka disebut tamattu'. Tamattu'. Asal kata mut'ah. Mut'ah itu menikmati. Jadi nunggu haji. Jadi ihram kita ihram untuk umrah khusus, ihram untuk haji lagi khusus. Karena kemarin didengarkan jamaah kita ini berangkat langsung dari gelombang kedua Pak ya. Gelombang kedua nanti kita langsung umroh. Kita kalau sampai ke batas pesawat langsung kita niatkan labbaika umratan. Di situ kita ikhlaskan niat kita karena Allah SWT. Niatkan ikhlas karena Allah SWT. Nanti ada dibimbing biasanya 5 menit atau 10 menit sebelum melewati batas miqat itu diumumkan.
Beberapa menit lagi kita akan melewati batas miqat. Bagi yang ingin berihram untuk umrah, silahkan untuk siap-siap. Nanti udah start, kan ada pembimbingnya. Kita benar-benar ikhlaskan karena Allah SWT. Kita tanamkan dalam hati sambil kita mengucapkan, melafazkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umrah. Niatkan ikhlas karena Allah SWT. Niatkan ikhlas karena Allah SWT. Selama itu bertalbiyahlah kita. Tidak saya singgung ya Pak ya, karena sudah disampaikan. Nah, kemudian selesai umroh selesai, kita laksanakan, kita tamattu'. Apa tamattu'? Menikmati suasana Mekah itu. Itulah disebut tamattu'. Ada kita untuk menikmati suasana Mekah. Kita lepas umroh selesai secara total, tapi tak boleh kita bersafar lagi. Boleh lagi kita ke Madinah Pak, tak boleh keluar lagi. Syarat haji tamattu', masa menunggu antara umroh selesai menunggu masuk musim tanggal 8 Zulhijjah, kita tak boleh keluar daripada negeri Mekah. Masih mumpung ada waktu 10 hari ini, yuk kita ke Jeddah yuk. Ayo kita ke Taif yuk. Nak bersafar lagi. Bersafar. Kita tunggu mati suatu anak masuk kita ihram ulang. Lagi yang khusus haji. Ditanamkan benar-benar itu Pak. Tanam benar-benar ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak, banyak godaan Pak nanti. Banyak godaan. Kami membimbing dengan almarhum Ustaz Mubarak itu, beliau itu kadang-kadang macam-macam lah. Bahasa ditariknya tangan saya, katanya. Jangan ikut. Saja. Ada yang agak bukan enggak apa, mungkin karena orangnya tingkat tinggi gitu Pak. Kalau bahasa katanya ada yang gitu Pak. Ada yang ya. Ini mama lagi di ini nih, lagi ini. Ya tidak tahu ada di seratinya pria. Nelpon kawan lagi. Wah, Allah hebatnya kamu bila saya tolong doa ya, hebatnya kamu. Udah dapat apa tuh, terserah hatinya ria. Lagi istighfar lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini untukmu ya Allah, ini ibadah hakmu ya Allah, jangan sampai dipalingkan. Sampai dipalingkan. Niat ada lagi hati untuk ria. Baca doa kepada Allah, minta lindungi, minta perlindungan kepada Allah daripada syirik, baik yang kita sadari, baik yang kita ketahui maupun yang kita ketahui. Ya, karena ria itu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, lebih halus dari semut hitam di kegelapan malam, di celah-celah hitam di gua. Bisa kamu melihat semut itu di depan malam, mati Pak, lampu di celah batu dalam gua. Menyerapnya itu tanpa terasa. Perlu kita jaga niat. Seperti itu. Jadi kita ada Pak ya, untuk umroh khusus. Setelah umroh selesai, kita natamatta, kita menikmati ahwal Makkah, kondisi Makkah. Kita keluar cari kan boleh, tapi perjanjian diikuti, bahan KB tetap diikuti. Ini boleh keluar ke Masjidil Haram, boleh, jangan dipikir karena hendaknya ada ini semuanya musim ini Demam. Puncak ya, pemanasan rupa bola tak sampai 5 menit. Pemanasannya bulan, main bola sampai 5 menit, udah ngacungan tangan ganti dah. Ya kan?
Ganti. Itu yang seperti itu. Semangat kita tinggi, Pak. Alhamdulillah, semangat pasti tinggi. Ya, pergi terus. Tapi kira-kira kalau badan tak mampu, jangan. Ada waktu puncak haji lah yang kita membutuhkan fisik. Yang kadang ibadah haji ini hampir 100% ibadah fisik. Ya. Nanti masa tanggal 9 kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan bisa mengikuti program tarwiyah sesuai dengan arahan pembimbing, ya, dengan segala macam konsekuensi. Biasanya kalau kita ngambil tarwiyah ada sumbangan makan selama kita, karena makanan tidak akan dibagikan, kita nyumbang. Kalau niat kita mengikuti sunnah, dan banyak keuntungannya Pak tarwiyah, Pak, banyak keuntungannya. Keuntungan yang paling kita udah survei ulang. Pak bisa bayangkan enggak, pergi satu tempat yang udah disurvei dengan belum disurvei, tiba-tiba suruh nginap. Kadang-kadang yang tak pakai survei itu Pak, diseroboti. Tenda orang pun tempat dia tidur, Kak. Kalau diusir, ini tenda kami. Wah, kan tak ada survei. Di samping sunnahnya. Ya? Nah, seperti itu. Nah, maka tanggal 8 niat kita untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang umrah tadi labbaik Allahumma umratan, atau labbaik umratan. Kalau yang haji labbaik Allahumma hajjan. Niatkan ikhlas karena Allah SWT. Saya tidak menyenggol tentang teknisnya lagi karena sudah disampaikan. Ya, saya sesuai dengan pesanan saja. Nah, sekarang safar ya Pak ya. Nah, ini mohon maaf lah Pak ya, saya tidak membuat secara total, tapi saya sampaikan yang sesuai dengan di sini Pak ya. Salat jamak dan qashar, ya. Jamak dan qashar, yang dimaksud dengan jamak ya ini untuk ini sajalah, untuk apa? Untuk refresh kembali lah. Jamak itu yang mengumpulkan dua waktu salat menjadi satu waktu. Solat yang bisa dihimpun itu hanya 4, yaitu zuhur dengan asar. Bisa tidak ditukar dengan zuhur dengan maghrib? Tidak bisa Pak ya. Ya. Maghrib dengan isya, itu jamak. Kalau qashar itu meringkas. Solat yang bisa diringkas hanya 3, yaitu zuhur, asar, isya. Selebihnya tidak bisa. Ya, maghrib kok diringkas 1,5 berarti. Ya Pak ya. Nah, itu jamak dan qashar. Ini rukhsah bagi orang yang bersafar. Dan tidak ada keraguan bagi kita, kalau orang melaksanakan haji pasti dia musafir. Pasti dia musafir. Tapi kapan dia dianggap musafir? Startnya. Ini penting. Kapan dia dianggap musafir? Apakah keluar rumah dia dapat hak rukhsah musafir tadi itu atau belum? Nah, jadi seperti itu. Ada batasannya, Pak. Kapan dia musafir yang mendapatkan rukhsah boleh menjamak, menghimpun dan mengqashar, meringkas salat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini dijelaskan dia boleh mendapatkan atau mengambil rukhsah salat untuk dijamak dan atau untuk diqashar setelah dia keluar dari wilayah atau batas tempat dia tinggal. Berarti kalau orang Pontianak kalau dikumpulkan ke asrama haji, dia musafir belum? Belum. Ya. Karena dia belum keluar pada wilayah tempat tinggal. Ya. Nah, seperti itu. Belum keluar.
Nah, ini hak orang musafir. Hak orang musafir. Cuma saya ingin menekankan jamak qashar di sini, tapi biasanya sampai ke sana, Pak. Apalagi sampai ke Madinah, apalagi sampai ke Mekah, biasanya, dan bukan biasanya, lumrahnya pasti orang itu sholatnya sempurna. Apalagi yang pergi ke Masjidil Haram. Ya. Pergi ke Masjidil Haram. Cuma saya ingin menetapkan saja jamak qashar dan teknisnya selama haji. Jamak qashar dan teknisnya selama haji. Ya. Ada tempat-tempat yang perlu kita ketahui secara luar kepala lah bahasanya, Pak. Kalau dalam Kementerian Agama itu diringkas dengan Armuzna. Dulu Armina. Kalau sekarang diringkas Armuzna. Ya. Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Cuma ternyata singkatan Armina tidak cocok, maka diganti Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu diringkas oleh Kementerian Agama. 3 tempat ini menjadi tempat yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana teknis kita melakukan jamak qashar. 3 tempat ini penting karena beragam tuh, Pak. Beragam. Karena tidak semua orang haji itu bekal fikihnya. Kalau kita ngikut, ngapa ini? Ini ngikut nih. Akhirnya ikut-ikutan. Maka 3 ini penting untuk kita ketahui: Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya. Saya ambil Mina dulu. Karena sebenarnya teknis pertama kita menuju Mina dulu. Selama di Mina, baik itu tanggal 8, tanggal 11, 12 atau 13. Baik itu tanggal 11, 12, 13, sama kita di Mina, sholat kita hanya di qashar yang 4 rakaat itu, tapi sholat pada waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib, isya waktu isya, ya, subuh, ya betul, karena subuh tidak perlu dijamak dan diqashar. Selama di Mina, seluruh sholat 5 waktu kita dilaksanakan pada waktunya masing-masing, hanya di qashar saja. Hanya di qashar saja. Ya. Nah, nanti jangan sampai nanti ada ikut-ikutan. Karena kita nginap di biasanya bergabung dengan yang bukan KBIH kita. Mudah-mudahan tenda itu KBIH kita semua. Enak, nunggu arahan saja. Pokoknya pengen baik. Nanti pembimbing keliru, tahunya. Sama ya, selama di mana sholat kita pada waktunya masing-masing, zuhur dilaksanakan pada waktu asar, maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib, isya dilaksanakan waktu isya. Kecuali ada sebab tertentu yang mendesak kita untuk menjamak. Pernah terjadi lempar jumarat, perginya ada asar, baliknya sampai ke tindak jam 11 malam. Mau maghrib di tak manusia penuh. Ini caranya, ya maulah kita laksanakan sholat jamak maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Tetap laksanakan sholat yang pertama dulu baru isya. Karena kita tidak bisa melaksanakan di perjalanan sempit.
panjang sekali. Tapi kalau kondisi normal, lama di Mina, baik waktu tarwiyah maupun hari-hari tasyrik, ya. Karena kalau di Mina itu hari-hari tasyrik, kerja jamaah haji melempar jumarat, kerja jamaah yang bukan haji menyembelih hewan kurban. Hari-hari tasyrik itu pekerjaan jamaah haji itu melempar jumarat. Setelah waktu zuhur diberikan waktu untuk pergi ke jumarat, lempar. Setiap marma tempat lemparan itu 7 7 7 21. Ini kemarin sudah dibahas ya. Saya hanya menyinggung tentang sholatnya. Lalu selama di Arafah. Di Arafah kan tidak lama ya Pak ya. Hanya sehari, semalam, sehari saja. Ya, mulai start Arafah itu zawal waktu zuhur sampai menjelang masuk mentari, kita dibawa ke Musdalifah. Ketika di Arafah, sholatnya sama qor takdim. Jama' qor takdim. Zuhur dan asar dikumpulkan pekerjaannya pada waktu zuhur, dikerjakan waktu zuhur dan diringkas itu waktunya diambil di waktu awal sholat, yaitu zuhur. Waktu dilaksanakan waktu asar berarti takhir. Kalau waktu zuhur takdim namanya. Jama' qasar takdim. Kita hanya melaksanakan pada selama di Arafah hanya melaksanakan 2 waktu sholat, zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Ya. Setelah khutbah dikumandangkan, jangan sholat dulu. Karena ada tuh jamaah Indonesia sholat dulu dia, udah sholat baru khutbah. Macam-macam nanti ada yang bisik gitu, kenapa orang tuh sholat dulu tuh, azan dulu tuh, khutbah dulu, masuk waktu. Nanti kan pembimbing lah ini, insyaallah lah terbimbing, ya. Cuma kita saling mengingatkan lah, takut kan nanti pembimbing lupa kan, nah ikut kan, ini ingatkan. Masuk waktu zuhur, pembimbing khutbah dulu, ya. Setelah khutbah selesai, baru azan, qomat, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, setelah salam qomat, asar 2 rakaat. Jadi selama di Arafah jama' qasar takdim. Jama' qasar takdim. Selama di hanya di qasar, tidak jama'. Selama di Arafah jama' qasar takdim. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti pas masuk mentari, ya, kan tanggal Zulhijjah Pak ya, tanggal Zulhijjah. Pekerjaan jamaah haji wukuf, pekerjaan jamaah selain haji puasa. Pekerjaan jamaah haji wukuf Arafah. Wukuf itu apa yang dikerjakan? Berdoa dan berzikir. Apa zikirnya? Zikir yang baca Nabi dan nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca terus. Bosan berdoa, baca zikir itu. Berzikir bukan bosan dalam pandai petik. Udah, capek dah zikir. Doa lagi. Baca. Sibukkan dia. Minta. Karena di situ waktu mustajab di situ. Maka bapak-bapak jangan minta di situ. Jangan minta yang aneh-aneh. Nanti bukan pula hal cerita. Apa sih ngamin? Ini kan kita
Dulu doa kamu menginginkan. Sekarang dikabulkan Allah. Ya, dengan aneh-aneh. Ya. Minta apa baik dunia akhirat. Dengan yang mata. Tak. Ya Allah, jagalah dia ya Allah. Sumbat hati dari hal-hal yang dijaga ya Allah. Jaga anak pakai tak mampu. Di zaman sekarang, Pak. Dia di kafe dibilang di mana nih? Di rumah lah, Mak. Mana aja. Suara itu menghidupkan ini. Nah, padahal tapi kalau kita minta kepada Allah sang penjaga dan bolak-balik hati, Allah yang menyumbat hati yang buruk. Di mana kita doakan? Doakan. Minta apa saja. Pengen anaknya jadi dokter, minta di sana. Minta di sana. Waktu itu ya betul, Bu. Waktu itu saja itu. Nanti kita pergi umroh Arafah, minta enggak age dah itu. Karena bukan pada waktunya. Pergi umroh misalnya, ada ke Arafah. Manjat pun kita ke bukit apa namanya itu? Ustaz, bukit apa namanya? Jabar Rahmah. Manjat pun kita ke Jabar Rahmah, tak ada dikabulkan Allah. Maksudnya itu sama dengan kita berdoa tempat lain gitu. Tidak ada fadilahnya lagi. Cuma banyak orang pak ke sana, bawa foto apa? La ilaha illallah. Ada foto orang Indonesia apa? Ada, pergi ke Jabar Rahmah, bawa foto. Karena ada khurafat yang diyakini. Ngapa? Ceritanya kau buat foto situ panjang jodoh katanya. Berarti yang tak buat foto situ cerai terus. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Kau tak kuat iman, tak kuat fikih ya bahaya. Nah, di Arafah kita memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Taala. Kita hanya melaksanakan 2 waktu salat, yaitu zuhur, asar di jamak qadim, jamak qasar taqdim. Jamak menghimpun, qasar meringkas, qadim di awal waktu. Didahulukan waktunya, ngambil waktu yang awal ketemu. Ya. Nanti setelah masuk mentari, tapi biasa gak kita tu sebelum masuk mentari udah digiring, diangkut. Tenang-tenang ya Bapak Ibu, tenang-tenang ya. Jangan terburu-buru. Diangkut, dibawa ke Muzdalifah. Itu malam apa, Pak? Malam tanggal 10. Alias Lebaran. Malam Lebaran, jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Jamaah yang tidak haji takbir Lebaran. Ya, takbiran. Lebaran, malam Lebaran haji. Jamaah hajinya nginap di Muzdalifah. Di mana kita sholat maghrib dan isya? Di Muzdalifah. Ini jamak qasar ta'khir. Terbalik dengan apa tadi? Jadi selama berada di Muzdalifah, jamak qasar akhir. Kenapa disebut akhir? Karena dikerjakan pada waktu sholat yang akhir, yaitu isya. Ya, sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya, dihimpun, dijamak, dan sholat isyanya dikerjakan pada 2 rakaat saja. Maghrib tetap 3, ya. Iqamah, ya, untuk melaksanakan maghrib, kemudian salam, kemudian iqamah lagi untuk melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Setelah itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istirahat. Yang capek ya istirahat. Jadi malam Lebaran di mana kita, Pak? Malam Lebaran kita di Muzdalifah. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan waktu dan kesempatan untuk sholat subuh di Muzdalifah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tengah malam tidak diangkut. Tapi kalau Mina Jadid tidak diangkut lah. Karena tidak pindah-pindah kita kan. Tidak pindah-pindah. Solat subuh lah kita di Muzdalifah. Nanti setelah selesai solat subuh, ya, kita berzikir kepada Allah sampai terbit hari, sampai hilang waktu apa? Nubal.
Jadwal ini Pak. Jal Jumroh Obah. Kemarin udah setelah balik melempar jumroh, balik kemana kita? Baliknya kemana kita? Balik ke Mina kita. Kalau Mina Jadid, rubah niat ya. Rubah niat ya. Tendanya tidak ganti-ganti. kita niatkan ya. Pertama niatnya di Muzdalifah, itu gak tempatnya. Niatnya di Mina, itu gak tempatnya. Ya. Nah. Lalu Pak, wah gimana ini kayak nah, inilah yang kita maksud. Kalau tak mampu mengikuti persis, mampu mengikuti yang diinginkan, ikuti semampu-mampu kita karena diatur oleh regulasi. Regulasi yang mengatur kita ada dua negara, negara Indonesia dan negara Saudi. Jangan kita punya ide, tak sah rasanya ni, nginap ya ada, elok kita ke Mina asli ni, nanti balik lagi, nanti hilang kita. Ya, ramai itu manusia kan belak menakut-nakuti Pak, karena ada yang berpendapat ini dimaksud kalau tak mampu berusaha mengikuti yang diinginkan Rasulullah, lakukan bisa-bisa kita. Sadaqi insya Allah. Ini bukan darurah. Kita tak punya kuasa untuk mengatur itu. Ya. Nah, selama di Mina lagi tanggal 11, 12, kalau kita pakai nafar awal maka 12 saja. Tapi kalau nafal arsani sampai 13, selama di Mina kita solatnya hanya di qasar, tidak di jamak. Di qasar, tidak di jamak. Ya. Itu Pak, 3 lah tempat itu tuh buat kita harus perhatikan. Ya. Untuk selebihnya, ya, kalau waktu musafir kita masih ada, karena tentang musafir ini banyak pendapat. Ada yang menyatakan waktu musafir itu hanya 4 hari, kelimanya tidak lagi. Ada yang membatasi 19 hari, ada yang membatasi selama-lamanya selama tidak niat yakin. Ala kulli, ini yang luas, tetapi saya yakin bapak-bapak kalau dah pulang ke hotel, pergi ke melaksanakan ibadah 5 waktu ke Masjid Haram, pasti solatnya sesuai dengan solat jamaah, solat setempat. Maksudnya solatnya sempurna, solat ada secara sempurna. Solat zuhurnya sempurna, asarnya sempurna. Ya, biasa seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan di sini selama musim haji tadi itu. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena di musim-musim itu kita berada di tempat-tempat yang diringkas dengan Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya. Nah ini Pak ya. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Nanti begini Pak. Kenapa dimasukkan juga tentang fikih solat jenazah? Ya. Karena tadi itu disampaikan oleh moderator Bapak Syahbandi. Biasanya Pak, bukan biasanya, ini udah sering ya Pak ya, udah sering ya. Nanti kita akan mendengarkan, baik di Madinah, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, setelah sholat fardu dilaksanakan, langsung dikumandangkan oleh orang yang mengumumkan, ya, untuk mengajak sholat mayit atau sholat jenazah. Nanti jangan heran tuh Pak, dia ngumumkan pakai bahasa Arab tuh Pak. Ngapa pula nih gitu kan? Ngapa pula nih gitu kan? Kan? Itu biasanya kalimatnya gimana saya? Sallu ala hadil gitu ya, ala hadal mayyit yarhamkumullah gitu ya.
Pokoknya asal dengar mayit atau jenazah yang kira-kira tak paham bahasa Arab itu, ya kan? Asal ada dengar, oh mayit nih berarti solat mayit. Ikut ya, enggak masalah. Ikut ya. Kita berdiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebacanya biasa. Pada takbir pertama surat Fatihah, takbir yang kedua salawat ala Nabi, takbir yang ketiga lil mayyit, doa mayat, takbir yang keempat biasanya di Saudi itu langsung salam dia. Biasa langsung salam, maka cepatnya. Ya. Atau baca doa, ya, doa untuk mayit kita yang biasa kita hafalkan. Silakan hafalkan itu, nanti ikuti saja. Biasanya setelah sholat langsung tuh Pak, langsung. Ya. Nah, kita ikuti saja. Nah, biasanya yang ikut ada yang langsung bubar, langsung apa gitu, langsung apa. Jadi bayangkan seperti di tempat-tempat kita ya Pak, ya, udah sholat ada yang soft, nggak ada lagi Pak di sana Pak. Nah, nggak ada lagi zikir bersama, ini nggak ada. Sana, kalau zikir bersama gemar nanti di Masjidil Haram itu. Oke, jadi bukan berarti tidak berzikir ya Pak ya, bukan berarti tidak berzikir. Karena udaya salam itu pasti orang tuh langsung tawaf lagi itu. Tawaf tuh berhenti tak berhenti itu sholat ya. Biasa tengah sholat ada orang masih tawaf. Nanti udah selesai salam, berebut dia mengejar Hajar Aswad bu. Tawaf lagi, gitulah dia Masjidil Haram. Nanti kalau kita sholat di selasaran atau apa, mendengar ada kalimat sallu ala hadhil janazah atau sallu alal mayyit yarhamkumullah, berarti sholat mayat itu, sholat jenazah itu. Ya. Nah. Laki macam mana? Ini jenazahnya tak tahu nih, laki perempuan. Macam mana nih? Si Fulan ke Fulana? Nah, itu kan. Ya, kita bahasakan ala hadhil janazah atau ala hadzal mayyit dalam hati kita. Kita niatkan, jangan kita untuk mencari laki-laki ke perempuan ini, enggak. Kita niatkan saja karena tempatnya niat itu qalbu. Seluruh ulama sepakat mahallun niyyah qalbu. Tempatnya niat itu di hati kita. Di hati kita. Jangan lagi saya cari, nanya lagi, laki-laki perempuan nih. Laki-laki perempuan nih. Nah, langsung kita niatkan lillahi ta'ala, kita melaksanakan sholat atas mayit atau atas jenazah tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya masuk dalam rangkaian bimbingan jemaah haji itu ada fikih tentang sholat jenazah, ya. Fikih sholat jenazah, ya. Karena di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, itu kita biasanya setelah sholat fardu langsung diumumkan, ya, untuk melaksanakan sholat atas mayit atau atas jenazah.